Kenapa sih ada orang yang selalu berburuk sangka sampai-sampai dia takut melangkah? Iya. Yang dipikirkan selalu apa? Takut salah. Kalau menurut Om Bagus, orang-orang yang takut salah, dia itu sudah salah. Saya tuh punya temen, dia itu hari-harinya itu buruk sangka terus apa-apa negative thinking, jadi kalau dia negative thinking itu berpengaruh sama kita Om. Kita jadi kayak takut melangkah, takut salah gitu Om. Itu gimana ya Om? Teman saya tuh kayak gitu Om. Sebenarnya begini, orang-orang yang seperti itu membuat kita ini terkadang memang setuju Om Bagus. Terkadang kita kalau mau melangkah jadi ragu. Iya. Dia tidak bisa hadir sebagai teman yang baik. Kalau ditanyakan kenapa sampai ada orang-orang seperti itu, saya jelaskan terlebih dahulu yang di depan. Jadi, kenapa sih ada orang yang selalu berburuk sangka sampai-sampai dia takut melangkah? Iya. Yang dipikirkan selalu apa? Takut salah. Kalau menurut Om Bagus, orang-orang yang takut salah, dia itu sudah salah. Kenapa Om Bagus mengatakan orang yang takut salah dia sudah salah? Karena orang yang takut salah itu tidak berbuat apa-apa, itulah kesalahannya. Padahal kalau dia melangkah, bisa ada dua kemungkinan kan? Yang pertama dia bisa benar, yang kedua dia bisa salah. Tetapi siapakah orang yang harusnya penuh percaya diri setiap mau melangkah? Yang pertama buang keraguan. Buang keraguan. Siapakah orang yang ragu? Orang-orang yang di kepalanya kurang data benar. Sekarang Om Bagus tanya sama kamu, kalau hari ini kamu banyak makan durian, dan ketika kamu berbicara, kita akan mengeluarkan aroma apa dari mulut kita? Durian Om. Kenapa? Karena kita makannya durian. Oke. Kalau kita hari ini banyak makan nangka, kalau kita berbicara, maka aroma yang keluar dari mulut kita juga bau nangka kan? Iya betul Om. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Sama dengan otak. Otak itu juga setiap hari makan. Bahkan lebih parah, otak itu makan setiap detik. Kapan manusia itu tidak makan? Ya ketika dia lagi menutup mulutnya. Mulutnya otak itu ada 3. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga perasaan. Nah, perasaan ini bisa saja didapatkan dari hidung, bau, dari mulut, dan dari sentuhan. Kita bisa tahu ini kasar, ini halus. Itu juga makan data. Nah, kalau data-data yang kita makan setiap hari ini adalah data yang negatif, maka jangan salahkan ketika bau yang keluar dari otak kita ini adalah bau yang negatif. Jadi orang-orang yang selalu setiap hari yang dia pelajari adalah sebuah keburukan. Om, ada nggak sih orang yang tidak belajar tapi buruk? Begini, belajar itu kan banyak model ya. Salah satu belajar yang paling berbahaya itu adalah melakukan. Hari ini kita melakukan keburukan, kita lagi belajar memasukkan data buruk di kepala kita. Makanya kenapa agama melarang kita untuk membuat keburukan. Karena kalau kita melakukan keburukan hari ini yang sifatnya itu memiliki nilai-nilai buruk, misalnya 300 nilai misalnya ya, kita berhasil melakukan yang 300 itu. Nah, ini juga proses belajar, kita masukkan lagi data. Nah, kalau kepala kita ini 3000 dan menghasilkan keburukan 300, dari 300 itu kembali ke otak kita menghasilkan pola berpikir yang 4000 negatif. Nah, 4000 negatif kalau kita ini mengeluarkan lagi pemikiran, akan keluar lagi yang disebut 400. Meningkat terus, sampai orang itu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Setiap dia berpikir, yang keluar itu adalah sesuatu yang negatif. Makanya kita mendengar istilah yang disebut dengan garbage in, garbage out. Apa itu? Garbage in, garbage out itu maksudnya ini. Kalau sampah itu masuk ke kepala manusia, maka tunggulah ketika ada sesuatu keluar dari kepala itu juga pasti sampah. Betul. Jadi
Bagaimana caranya supaya kita tidak berburuk sangka? Yang pertama, kita harus dulu belajar tentang pemahaman mana yang benar, mana yang salah di muka bumi ini. Dari mana kita bisa memahami mana benar dan mana yang salah? Ya tentunya kita kembali kepada ajaran agama. Betul. Karena dengan ajaran agama, kita bisa dilimpahkan lagi pemahaman kita. Yaitu, Allah akan datangkan yang disebut dengan akal. Nah, akal itulah yang akan membebaskan kita dari suasana was-was, yang kita ragu setiap mau melangkah, apalagi takut salah. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang disebut manusia yang penuh percaya diri dan yakin karena dia mengimani apa yang Allah perintahkan kepadanya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Jadi sudah tidak ragu lagi kan? Iya, betul. Berarti harus kitanya sendiri yang memanage bagaimana Setiap data-data urusan yang- di muka bumi ini manusialah yang merubah dirinya. Jangan pernah berharap orang lain akan membantu merubah kita, tidak. Kalaupun ada orang datang untuk membantu kita berubah, tapi kalau kita sendiri tidak siap dari dalam diri kita, tidak ada perubahan. Sebagaimana Allah mengatakan, tidak akanlah berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya, betul. Jadi sudah siap merubah diri menjadi lebih baik? Siap Om. Alhamdulillah. Harus siap. Om Agus doakan semoga kita semua terbebas dari sikap was-was, Amin, amin. takut salah, ya. Apalagi sampai kita berburuk sangka Iya, mempengaruhi amin, orang amin. untuk tidak melakukan kebaikan. Iya Om. Baik Om, terima kasih Om atas masukannya. Semoga Alhamdulillah. saya juga bisa menjadi orang yang selalu berpikir positif. Amin. Amin. Dan teman saya juga tentunya bisa Amin. selalu berpikir Amin. positif. Ya, terima kasih Om. Sama-sama.